Ya teman-teman, seperti biasa, hari ini kita akan mereview salah satu aplikasi pinjaman online yang terdaftar di OJK lagi. Nah, saya sering berbagi video seperti ini supaya teman-teman bisa melihat terlebih dahulu sebelum melakukan pengajuan pinjaman online. Ya, karena tidak bisa disalahkan juga ya. Banyak orang yang butuh dana kepepet, butuh uang mendesak, tapi tidak dapat talangan dana dari keluarga, dari teman. Biasanya mereka seperti itu. Dan opsi lainnya atau opsi terakhir itu biasanya mereka akan melakukan pinjaman online dan saya sarankan jangan asal install karena ada yang ilegal juga teman-teman, supaya tidak terjebak lebih dalam gitu. Nah, hari ini kita akan mereview salah satu aplikasi pinjaman online lagi yang sudah terdaftar di OJK. Kita akan lihat apakah aplikasinya itu di dalamnya sesuai dengan deskripsi yang mereka tawarkan atau tidak gitu ya. Jadi langsung aja tanpa banyak basa-basi kita mulai. Nah, di video kali ini nama aplikasinya dari FinPlus, pinjaman ringkas atau pinjaman online ya teman-teman ya. Nah, ini dari PT Rezeki Bersama Teknologi. Aplikasi ini saya lihat sudah terdaftar di OJK. Di urutan keberapa saya lupa, yang jelas sudah terdaftar di OJK. Nah, kita akan lihat seperti apa detailnya di dalam apa? Ini namanya teman-teman lupa saya, Google Play Store gitu ya. Nah, langsung aja di sini kita ke poinnya. Yang pertama, nominal pinjaman itu yang mereka tawarkan mulai dari 500.000 sampai 2.400.000. Artinya, teman-teman akan mendapatkan limit di aplikasi ini. Paling tidak minimal paling kecil 500.000 dan yang paling besar 2.400.000. Paling besar 2.400.000 loh. Menurut saya lebih kecil daripada aplikasi yang lain teman-teman ya. Karena aplikasi lain biasanya menawarkan puluhan juta, bahkan belasan juta kayak gitu-gitu. Sekarang yang kedua, tenor dari aplikasi ini mereka menuliskan minimal 30 hari, bukan 30 hari. Minimal 91 hari dan yang paling panjang 120 hari atau sekitar 3 sampai 4 bulan. Dan bunga tahunan tertinggi adalah 15% per tahun dan suku bunga harian 0,04% per hari. Nah, ini kita perlu tandai poin-poin ini teman-teman. Pertama limit, tenor, dan bunga. Seperti itu. Di sini ada simulasinya juga teman-teman. Contoh teman-teman pinjam 1 juta dengan tenor 120 hari dengan bunga 0,04%, maka total yang harus kita bayar intinya adalah 1.048.000. Kita pinjam satu bunga bayarnya pinjam 1 juta bayarnya 1.048.000 rupiah. Nah, di sini perlu kita ingat-ingat teman-teman ya. Nanti kita akan buktikan di dalam aplikasinya seperti apa. Apakah sesuai yang mereka bicarakan, yang sesuai dengan yang mereka tulis ini atau tidak gitu. Jadi langsung aja kita ke aplikasinya. Kebetulan saya sudah daftar dan sudah disetujui juga teman-teman mendapatkan limit. Ya, ini dia, saya sudah di halaman awal, halaman beranda dari aplikasi FinPlus teman-teman. Di sini ternyata saya mendapatkan limit 1.400.000. Tapi di sini saya bisa pinjam di bawahnya yaitu 1 juta. Jadi kita opsinya ada dua ini, mau pinjam 1 juta atau 1.400.000. Nah, biar kita enak nyocokin dengan yang di deskripsi tadi, kita coba yang 1 juta ini teman-teman. Tapi nggak akan saya cairkan beneran, melainkan saya hanya akan membuktikan apakah sesuai gitu aja ya. Untuk tenornya di sini saya bisa pilih hanya satu saja, yaitu 100 hari teman-teman ya. 100 hari, sedangkan tadi mereka mengatakan limitnya tenornya paling kecil 90 hari sampai 120 hari. Dari sini poin tenor dan poin limit dan poin tenor sudah sesuai ya. Karena tadi mereka mengatakan limitnya mulai dari 500.000 yang paling kecil dan yang paling besar 2.400.000. Sedangkan di sini saya dapat 1.400.000 gitu ya. Kita coba yang 1 juta. Selanjutnya untuk tenor di sini saya dapat 100 hari. Berarti masih sesuai. Dan kita akan lihat detailnya seperti apa. Kita akan lihat bunganya apakah sesuai. Tadi pinjam 1 juta bayarnya 1.048.000 ya dengan tenor 120 hari. Nah, ternyata teman-teman di sini udah kelihatan ya bahwa untuk bunga tidak sesuai yang mereka tulis.
Mereka mengatakan secara gamblang tadi di Play Store, pinjam 1 juta dengan tenor 120 hari, bayarnya 1.048.000. Sedangkan di sini 1.320.000 rupiah. Berarti tidak sesuai, dan yang membuat saya agak tercengang itu cicilan pertamanya, teman-teman. Perhatikan saja, misalkan saya ambil di tanggal sekarang, saya rekam video ini tanggal 7 bulan 11 2024. Misalkan saya cairkan sekarang, bayar pertamanya, cicilan pertamanya itu tanggal 22 bulan 11. Berarti dari tanggal 7 ke tanggal 22 itu selang 15 harian ya. Jadi setelah kita pinjam hari ini, 15 hari kemudian kita harus bayar cicilan pertama dengan nominal yang cukup gede. Bayangin aja, kita pinjam 1 juta, cicilan pertama disuruh bayar 930.000 rupiah. Wow, udah hampir lunas itu ya pinjaman pokoknya. Nah, cicilan kedua tanggal 27 bulan 12, jeda 1 bulan. Bayarnya berapa? 195.000 rupiah. Cicilan ketiga tanggal 15 bulan 2. Bulan satunya kita nggak ditagih, teman-teman, nggak ada bayar apapun ya. Tanggal 15 bulan 2 2025 kita bayar lagi 195.990 rupiah. Wow, dengan total yang harus kita bayar kalau dijumlahkan itu 1.320.000 rupiah. Berapa persen nih bunga totalnya? Artinya 32%. Wow, 32%. Sedangkan aturan OJK itu yang saya tahu, bunga pinjaman online maksimal 0,3% per hari. Nah, ini kita tinggal bagi saja. Di sini saya dapat tenor 100 hari. Kita tinggal bagi saja, 32% dibagi berapa, teman-teman? Dibagi 100 hari. 32 dibagi 100. Wow, bunga perharinya ketemu 0,32% per hari. Menurut saya ini agak janggal, teman-teman ya, karena aturan OJK kan 0,3% per hari. Sedangkan ini melebihi, walaupun sedikit ya, tapi tetap melebihi, yaitu 0,32% per hari. Buset. Nah, dari sini teman-teman bisa simpulkan sendiri, bisa nilai sendiri untuk aplikasi ini apakah worth it atau tidak digunakan untuk kebutuhan mendesak. Saya rasa kurang rekomen, teman-teman, karena banyak sekali di luaran sana aplikasi yang jauh lebih fair, jauh lebih adil menurut saya. Walaupun tetap sama-sama berbunga, tapi yang jelas lebih fair. Fairnya itu cicilannya bulanan, kemudian bunganya juga nggak segini amat gitu ya. Nah, cicilan per bulan kan tanggalnya jelas, kemudian bayarnya sebulan sekali kayak gitu. Jadi kita bisa memplanning, biasanya nanti setelah gajian kita bayar, biasanya kayak gitu. Nah, ini cicilan pertama itu jedanya 15 hari dan cicilan kedua jedanya 1 bulan. Cicilan pertamanya pun juga gede banget. Kalau di aplikasi lain biasanya pinjam 1 juta, cicilannya misalkan 3 bulan, ya udah 1 bulan berapa? Pokoknya misalkan bunga totalnya 1.200.000, berarti dibagi 3 gitu aja. Per bulannya 400.000, biasanya kayak gitu kan enak. Nah, kalau ini cicilan pertamanya gede banget, kalian udah hampir melunasi pinjamannya. Hanya sisa bunga-bunga yang mereka tagih itu ya. Jadi menurut saya kurang worth it. Sekali lagi, ini pendapat pribadi saya. Kalau teman-teman ngerasa nggak keberatan ya silahkan. Yang jelas saya di sini hanya mereview berdasarkan apa yang ada ya, teman-teman. Nggak ada dibuat-buat. Saya hanya real pengguna, bukan di endorse. Jadi di sini saya real pengguna, bisa mengajukan dan sudah di ACC, sudah teman-teman lihat sendiri kenyataannya seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya di video kali ini, untuk limitnya sesuai, tenor sesuai yang mereka katakan di Play Store. Untuk bunganya saya rasa nggak sesuai dan ada sedikit kejanggalan ya, tadi ya sedikit melebihi. Dan minus selanjutnya adalah cicilan pertamanya gede banget. Itu menurut saya kurang fair. Oke, segini dulu di video kali ini. Gimana pendapat teman-teman? Tulis aja di kolom komentar soal aplikasi ini. Jika teman-teman sudah terlanjur pinjam di sini,
atau sudah berpengalaman pinjam di sini, silahkan tulis pengalamannya di kolom komentar supaya teman-teman yang lain juga bisa baca ya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa tekan like-nya jika teman-teman suka. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.